Pagi hari ini, remaja itu masih terbaring di atas ranjang dengan kedua mata terbuka dihiasi lingkaran hitam di sekitar bulatan mata yang menandakan kalau dia tidak tidur dengan benar selama beberapa hari ini. Egy beranjak dari tiduran dan berjalan gontai menuju pintu kamar mandi untuk membersihkan diri. Sejak semalaman dia terus merasa gelisah tidak bisa memejamkan mata ataupun mengistirahatkan otaknya karena terpikirkan terus akan Anissa. Yang ketakutan dalam hati kecil dia, gadis itu tengah bersama lelaki bernama Alan. Sampai setelah melaksanakan sholat subuh, Egy kembali menjatuhkan diri ke atas kasur dengan posisi terlentang. Tubuh dia terasa lemas, tak ada tenaga disertai rasa sakit dan panas di perut. Wajar saja dia menjadi lemah dalam seketika karena selama beberapa hari ini dia sama sekali tidak sempat makan apapun, hanya minum air putih saja. Sehingga perut dia kosong ditambah pikirannya kacau balau terpikirkan akan istrinya terus. Pandangan Egy menatap lurus ke depan pada langit-langit kamar. Termenung mencoba memejamkan mata walau terasa berdenyut limbung di kepala. Sial, maki Egy dengan sisa tenaga berusaha bangkit untuk bergerak menuju pintu kamar mandi untuk ganti pakaian. Dan selang beberapa waktu, selesai berganti pakaian dengan seragam sekolah, Egy berjalan tertatih sembari memegangi kepala dan perut yang terasa amat sakit. Dia keluar dari pintu kamar mandi. Tak ada pilihan, aku harus menemuinya. Gumam Egy masih dengan langkah pelan. Dia menyambar kunci mobil yang tergantung di tempat kunci, lalu memakai jas alma mater sekolahan. Kemudian barulah dia keluar kamar berniat menuju ke garasi mobil di basement. Selama perjalanan di lorong, perut dan kepala Egy semakin menjadi terasa bergejolak perih, dan limbung membuat lelaki itu melangkah dengan pelan. Hingga langkah kaki dia telah sampai di ruangan utama, ayah Saputra yang baru saja memasuki kedalaman rumah sehabis pulang dari jalan santai arah taman belakang. Alis dia berkerut heran menatap ke arah anak lelakinya yang tampak pucat dan lesu. Dia menghampiri lelaki remaja tersebut. "Kau sakit, Egy?" tanya ayah Saputra menelisik wajah tampan yang putih pucat itu. Egy menoleh menatap Sayu. "Tidak, ayah," jawab dia dengan nada suara lemah. Merasakan kecemasan hati seorang ayah, tangan Saputra terulur hendak menyentuh dahi anaknya. Namun secara cepat Egy menepis tangan itu untuk menghindar. "Aku baik-baik saja." "Oh, dan hari ini aku tidak bisa sarapan di rumah. Aku akan sarapan di luar," ucap Egy lalu kembali melanjutkan berjalan dengan pelan ke arah jalan menuju basement. Kali ini ayah Saputra menarik sebelah lengan Egy sehingga langkah kaki lelaki itu terhenti di tempat. "Kau mau menyetir dalam keadaan seperti ini?" "Aku masih bisa menyetir." "Tidak bisa. Biarkan Pak Tarjo yang mengemudikan mobilmu," tegas ayah Saputra lalu mengisyaratkan mata pada sekretaris Alex yang kebetulan sedari tadi berdiri tidak jauh di sana. "Aku sungguh baik-baik saja, ayah," imbuh Egy seraya menarik lengan dari pegangan sang ayah dan hendak melengos untuk melangkah lagi. Namun ketika hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba keseimbangan dalam langkah dia oleng akibat limbung dan pandangannya yang sedikit kabur buram, membuat Egy terhuyung akan terjatuh. "Egy!" Segera ayah Saputra merangkul bahu anak lelakinya yang keras kepala itu. "Susah sekali kau dibilangin, sudah jangan sekolah jika kondisimu seperti ini. Istirahatlah, biar Alex panggilkan dokter untuk memeriksamu." "Tidak." Karena keteguhan hati Egy yang ingin segera bertemu gadis si pengusik hati dan pikirannya itu, dia melepaskan rangkulan sang ayah di bahu. "Aku akan tetap pergi." Merasa khawatir, ayah Saputra kembali merangkul bahu Egy. "Kondisimu sudah seperti ini masih memaksa pergi. Kembalilah ke kamarmu untuk istirahat, Egy." Kembali Egy melepaskan rangkulan tersebut. "Jangan halangi aku baik-baik saja." Kekeh dia, dan walau sudah lemas tak ada tenaga, serta sakit di sekujur tubuh, Egy tetap melangkahkan kaki pergi untuk menuju basement.
Melihat hal itu, ayah Saputra hanya bisa mengembuskan napas panjang, seiring kepalanya menggeleng beberapa kali. Dasar anak bodoh keras kepala. Kemudian dia melirik pada lelaki berjas rapi yang berada di sampingnya. Kau sudah suruh Pak Tarjo ke basement? Sudah, Tuan Besar. Baguslah, aku jadi tenang jika bukan dia yang mengendarai. Sementara di sisi lain, gadis cantik bernama Anissa itu tengah menggunakan sepatu pantofel dengan terduduk di kursi tunggal berbahan besi. Rick, kamu yakin gak mau ikut untuk sarapan ke sana? Enak tahu bubur kacang ijonya si abang kumis. Rika menghampiri gadis tersebut dan mengambil duduk di kursi lain. Enggak aku kan enggak suka kacang ijo, Nis. Ya sudah deh, aku ke sana dulu ya, kata Anissa, yang dibalas kedikan bahu oleh Rika. Oke deh, hati-hati ya nyeberang jalannya. Anissa bangkit berdiri dan mengambil tas gendong yang tergeletak di atas meja. Tasnya mau dibawa juga? Kan waktu masuk masih lama. Anissa mengangguk mengiyakan. Supaya sepulang dari sana langsung masuk ke kelas. Kan capek kalau harus bolak-balik asrama dulu. Iya juga sih. Ya udah, aku keluar dulu ya, Rik. Assalamualaikum, salam Anissa dan berbalik melangkah membuka pintu keluar kamar. Waalaikumsalam, jawab Rika menatap kepergian gadis itu yang sudah hilang di balik pintu. Langkah kaki Anissa terasa ringan dan santai menuruni anak tangga. Dia bertujuan untuk membeli sarapan sekaligus memakan sarapan di tempatnya yang berada di warung seberang kampus. Dengan bersenandung kecil, Anissa terus berjalan melewati setiap koridor. Hingga kini dia telah berjalan di pelataran kampus untuk menuju gerbang keluar. Anissa, panggil seseorang yang sangat dia kenal dari balik pintu gerbang besi itu. Segera Anissa mengalihkan pandangan ke arah suara yang memanggilnya tadi. Kak Alan, sedang apa pagi-pagi di sini? Senyuman hangat serta tatapan teduh terpancar dari wajah Alan. Begitu melihat gadis pujaan hatinya telah keluar sepenuhnya dari pintu gerbang. Kamu sendiri mau kemana? Pagi-pagi gini keluar kampus. Oh, aku mau nyari sarapan, jawab Anissa seraya mulai berjalan lambat menyusuri trotoar pejalan kaki. Alan yang kebetulan sedang berolahraga lari dan tidak membawa motor, dia tak melewatkan kesempatan emas itu untuk mengikuti dan mengimbangi langkah kaki Anissa. Sendirian saja nih? Iya, soalnya Rika mau sarapan di kantin, katanya. Jawab Anissa jujur. Boleh kakak temani? Tanya Alan menawarkan. Hah? Anissa hendak membuka mulut untuk menjawab, namun tiba-tiba suara mesin mobil mewah berwarna putih berhenti tepat tidak jauh dari hadapan kedua orang tersebut. Sontak kedua orang itu menoleh melirik ke arah mobil putih tersebut. Mobil ini kayak kenal. Terlongo Anissa menatap dalam diam. Dari sebuah pintu penumpang belakang mobil turunlah seorang lelaki remaja tampan berseragam SMA yang amat sangat Anissa kenal. Lelaki itu sudah beraut wajah dingin dan berjalan dengan santai dan elegan menghampiri gadis yang termatung. Kedua mata Anissa sudah melebar terkejut dengan mulut sedikit ternganga. Egi? Celetuk Anissa pelan yang terdengar jelas oleh lelaki di sebelahnya. Sontak Alan menoleh ke arah Anissa. Egi. Kemudian dia beralih menatap lelaki yang saat ini tengah berjalan menghampiri mereka. Secara tiba-tiba Egi menarik sebelah lengan gadis yang terpaku itu. Ikut? Hah? Tapi ikuti saja dan diam. Peringatan Egi membuat Anissa hanya bisa menurut mengikuti langkah kakinya yang membawa ke arah mobil. Hei, kau siapa? Main tarik-tarik saja, cegah Alan menghalangi jalan mereka. Egi tersenyum sinis menatap tajam. Minggir, dia mengedikan dagu. Gila ya kau, lepasin Anissa. Minggir, teriakan Egi seraya mendorong sebelah bahu Alan agar menyingkir dari jalannya. Bangsat, lo main kasar ya? Lepasin Anissa, sentak Alan sembari menarik sebelah lengan Anissa yang kosong. Anissa yang kebingungan akan situasi saat ini, dia melirik Alan yang memegangi lengan sebelah kiri dan berganti melirik Egi yang memegangi lengan sebelah kanannya.
Eh, ini lepasin bangsat, teriakan Alan menarik lengan sehingga Anissa terhuyung ke arahnya. Dengus Egy disertai senyuman miring menatap sengit pada lelaki yang berani menghalanginya. Kau yang seharusnya melepaskan dia, brengsek, kata Egy menarik keras tangan Anissa sehingga tubuh gadis itu berakhir dalam rangkulan. Siapa lo berani membawa Anissa, ha? Geram Alan hendak menarik Anissa lagi. Namun karena rangkulan tangan Egy di bahu Anissa cukup kuat, sehingga gadis itu tetap dalam posisinya. Seringayan sinis Egy lalu melirik gadis yang sedari tadi terdiam saja. Macan betina, kau mau tetap di sini atau pulang bersamaku? Mendengar pertanyaan tersebut, Anissa terdiam menatap bingung. Maksudnya apa dia mengajukan pertanyaan seperti ini? Bukannya dia sudah mengusirku? Kenapa kau diam saja? Jawab aku. Ketidaksabaran Egy memberi remasan di bahu Anissa. Tidak, aku akan kembali ke asrama, ucap Anissa sembari melepaskan rangkulan tangan Egy di bahu, serta pegangan tangan Alan di lengannya lalu dia hendak berbalik melangkah. Namun dengan cepat Egy kembali menarik lengan Anissa dan berjalan ke arah mobil, sehingga gadis itu sedikit terseret untuk mengimbangi langkah kakinya. Egy, kamu ikuti aku, ucap Egy sambil mengeratkan genggaman di tangan Anissa. Tunggu Egy, aku ada kelas sekarang, lepasin lenganku. Berontak Anissa namun genggaman itu sangat kuat sehingga sulit terlepas. Diam, ikuti saja aku, bentak Egy yang seketika membuat Anissa terdiam tak memberontak lagi. Ada apa denganmu Egy? Bukannya kau yang membiarkan aku pergi waktu itu, bahkan kau menghina dan tidak mempercayaiku. Tapi kenapa sekarang kau malah dengan egoisnya datang dan menarikku secara paksa begini? Anissa, panggil Alan yang hendak menghalangi lagi. Namun dengan segera Anissa memberikan isyarat gelengan kepala serta tatapan mata agar tidak ikut campur lagi. Nisa, gumam lemah Alan seiring langkahnya terhenti menatap gadis itu dibawa pergi. Egy membuka pintu mobil penumpang belakang. Masuk, titah dia. Sejenak Anissa menatap lelaki yang memerintahnya itu lalu mendesah pasrah menurut masuk ke dalam mobil. Egy menutup pintu mobil secara kasar, dan sejenak dia melemparkan tatapan tajam penuh permusuhan pada Alan yang sama-sama sedang menatapnya tajam juga. Decak Egy menyeringai sinis lalu ikut memasuki mobil dan duduk di samping kursi yang diduduki Anissa. Rumah, titah Egy pada Pak Supir. Baik Tuan Muda, sahut Pak Tarjo dan mulai menyalakan mesin mobil lalu membelokkan setir kemudi untuk bergabung bersama kendaraan lain. Hingga mobil berwarna putih itu kini tengah melaju meninggalkan Alan yang termatung menatap kepergiannya sampai hilang dari pandangan. Bangsat, siapa lelaki gila itu? Geraman Alan mengusap rambut merasa tak berdaya membiarkan Anissa dibawa pergi begitu saja. Sialan, lihat saja kalau sampai dia melukai gadisku. Umpatan kekesalan dan makian Alan lalu merogoh ponsel dari balik saku celana dan mendial seseorang.